Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia ini. Saya sejak semalam bergabung dengan keluarga besar ITS. Semalam ikut di ITS bersolawat bersama Habib Syekh. Secara pribadi juga mewakili organisasi saya di Hidayatullah menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-65 untuk ITS. Walaupun semalam ada kabar duka juga bahwa keluarga rektor ITS dan tentu keluarga besar kita semuanya ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ucapan syukur kita karena tempat kita bernaung ini mendapatkan nikmat dari Allah sekaligus mendapatkan ujian dan musibah. Mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena materinya masih sangat banyak dan padat, saya izin menyederhanakan bahasanya dan mempercepat materinya, karena sebenarnya ini sudah terketahui semuanya. Hanya mungkin saja karena begitu banyaknya daftar belanjaan, begitu banyaknya daftar masalah di rumah, kadang ini kemudian terselip. Ketika kita masih hidup, perintahnya banyak. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, disuruh banyak oleh agama ini. Tapi ketika kita mau mati, sakarat, kita cuma disuruh satu saja, nggak disuruh yang lain. Jadi ketika kita mau pindah alam nanti, ketika ajal kita sampai, itu nggak disuruh banyak, hanya disuruh satu oleh Allah. Firman-Nya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mau mati, nggak boleh mati. Jadi, kalau mau mati, nggak boleh mati kecuali sudah menjadi muslim. Jadi satu-satunya perintah kalau mau mati harus menjadi muslim. Nah, muslim itu kuncinya cuma satu, gerbangnya cuma satu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika kita hidup ini banyak sekali perintah, tapi pas mau mati cuman disuruh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengatakan cuma karena dua kalimat. Tapi seandainya dunia ini ditaruh di satu timbangan dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditaruh di timbangan yang lain, dua kalimat itu masih jauh lebih berat. Karenanya tidak apa-apa materi-materi syahadat itu sering-sering diulang, mungkin menjadi pemula, mungkin menjadi kesimpulan, agar senantiasa kita terfikir untuk mencicil hal yang berat itu. Karena kalau mau diambil semua, itu kita sendiri yang kerepotan. Dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan akhir dari makna la ilaha illallah. Yang kedua, makna daripada Muhammadur Rasulullah itu apa? Muhammadur Rasulullah itu apa? Kemudian setelah kita mengetahui dua makna itu, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dua kalimat itu dalam kehidupan kita berfungsi sebagai apa? Lalu setelah mengetahui fungsinya, kita harus melakukan apa? Kok banyak ya? Ya, slide-nya berbunyi begitu. Slide-nya berbunyi begitu. Baik, ini sebagai kesimpulan. Jadi la ilaha illallah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu peniadaan. Yang kedua adalah pengisian. Jadi pengosongan dan pengisian. Itu artinya la ilaha illallah. Kosongkan dulu baru diisi. Tidak boleh diisi dulu baru
kosongkan dulu. La ilaha, kosongkan, isi dengan illallah. Karenanya dalam thariqah, dalam suluk, ketika zikir itu ada gerakannya. Ada gerakan mengedarkan la ilaha illallah, isi illallah masuk ke dalam jantung. Jadi dia tiadakan la ilaha illallah. Jadi itu bukan gerakan mengikuti nada ya, la ilaha illallah. Itu jangan geleng-geleng kalau nggak dapat ijazah. Nah, apalagi hanya ikut-ikutan sama imam. Ya imamnya dapat sanad, lah kita nggak dapat sanad ya sudah dinikmati saja. La ilaha illallah. Baik, yang penting untuk kita ambil maknanya itu pada kata ilaha, la ilaha. Apa yang perlu dikosongkan dari dalam diri kita ini? Karena Allah itu tidak akan masuk ke dalam diri yang sudah ada isinya. Allah hanya mau masuk ke dalam diri seseorang yang sudah mengosongkan. Dikosongkan dari apa? Satu, isinya adalah la ma'buda bihaq. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Nah, menyembah ini bukan berarti hanya sujud, tetapi ada 4 hal yang menjadi indikator seorang itu menyembah. Yang pertama, la mu'adzim. Tidak ada yang diagungkan. Seorang itu mengagungkan ketika dia mampu menemukan kehinaan dirinya. Kalau masih merasa punya, tidak akan mengagungkan. Jadi seseorang akan mengagungkan yang lain itu kalau dia tidak punya. Semalam Masya Allah luar biasa Habib Syekh dielu-elukan. Itu karena nggak ada yang bisa nyanyi seperti beliau. Coba ada yang lebih hebat nyanyiannya, nada suaranya lebih hebat daripada beliau, maka beliau akan berada di bawah. Karena kita ini yang hanya di situ nggak bisa seperti beliau, maka beliau kemudian diagungkan. Ini yang pertama. Temukan kelemahan diri sendiri, maka kita akan mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, tidak akan bergabung dalam diri seseorang itu iman dan kejahilan dan kebakilan, kekikiran. Kalau orang kikir, imannya hilang. Kalau ada iman, maka dia pasti akan dermawan. Karena harus dikosongkan dulu. Harus dikosongkan dulu. Yang pertama, hinakan diri, maka Allah akan teragungkan. La mu'azzima illallah. Tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Yang berikutnya adalah la muta', tidak ada yang ditaati. Kapan seseorang itu ditaati? Ibu-ibu kalau nyuruh anak lalu mengikuti perintahnya, jangan dikira dia sudah taat. Bisa jadi dia itu terpaksa. Bisa jadi dia terpaksa karena khawatir banyak yang terpotong setelah itu. Taat itu muncul efek daripada pengagungan. Pengagungan lalu kemudian dia dengan rela, dengan ikhlas mengikuti orang yang dia agungkan. Ya, semalam kita ambil contoh, semalam disuruh nyalakan blitz, lampu blitz nyala semuanya. Nyala semuanya. Itu karena sudah diagungkan. Seandainya tidak diagungkan gak bakalan. La muta' illa billah. Agungkan dulu, baru kemudian taat. Kalau mengikuti perintah biasanya terpaksa. Dan kalau sudah terpaksa itu sifatnya temporer, tidak bisa istiqomah. Yang berikutnya adalah la mahbub, tidak ada yang dicintai. Cinta itu muncul setelah ketaatan yang ikhlas. Cinta itu muncul setelah ketaatan yang ikhlas. Jadi ketika di rumah suami itu kan setinggi apapun titelnya, mau profesor mau apapun, di rumah kadang mengikuti perintah istri. Dan walaupun kadang juga tidak ikhlas, tetapi banyak juga yang ikhlas. Banyak juga yang ikhlas. Dan beda memang rasanya bagi istri itu kalau suami ikhlas melakukan pekerjaan rumah. Saya itu kalau ikhlas, istri malah kasihan. Kalau ikhlas, jadi habis makan cuci piring sendiri, padahal niatnya ikut Rasul.
Karena Nabi kalau habis makan dia cuci piringnya sendiri, kalau bajunya robek dia jahit sendiri. Nabi kita mau mengikuti Nabi, tapi karena betul-betul ikhlas karena Allah, itu langsung keluar, jangan nanti biar saya. Tapi kalau disuruh ngomel malah ditambah perintahnya. Malah ditambah perintahnya. La mahbub, tidak ada kecintaan yang tidak didahului oleh ketaatan yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas baru muncul kecintaan. Baru yang terakhir, la hakimah illa billah. Ketika kita berada di dua persimpangan, mau kanan atau kiri, jalan mana yang kita tempuh? Disinilah nafsu akan berontak. Ketika kita berada di persimpangan, harus memilih jalan yang diridhoi oleh Allah atau jalan yang sesuai dengan hawa nafsu. Ibu-ibu sering mengatakan, iya Ustaz, tapi, nah itu, tapinya itu pasti hawa nafsu. Maka agar tidak terlalu sering muncul tapi, haruslah hakimah illa billah. Nah, insya Allah inilah makna syahadat. Tidak ada yang hina kecuali kita, dan tidak ada keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sanalah kemudian muncul keikhlasan, kerelaan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang kita agungkan. Lalu kemudian muncul rasa cinta, lalu kemudian muncul rasa keinginan untuk kemudian mengambil hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan kita semuanya masih jauh dari keempat konsekuensi, keempat dari makna syahadat. Tetapi jangan pernah berhenti mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menapaki jalan la ilaha illallah. Ini penutup sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita masuk ke dalam syahadat Rasul, yaitu Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu, orang Quraisy, orang kafir jahiliyah musyrik itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Nama-nama mereka Abdullah, hamba Allah. Mereka kalau kaget menyebut masya Allah, menyebut juga wallahi, demi Allah. Tetapi ketika datang Muhammad, untuk kemudian mengatakan saya ini adalah utusan Allah, maka mereka kemudian menolak Muhammad lalu menerima Allah. Allah tidak mau yang seperti ini. Allah ingin keislaman itu terdiri dari dua sisi, yaitu keislaman yang garisnya ke atas vertikal la ilaha illallah, dan keislaman yang garisnya horizontal yaitu Muhammadur Rasulullah. Kenapa kita perlu Muhammad? Karena kita perlu contoh kemanusiaan yang sangat-sangat dekat dengan diri kita untuk kemudian melaksanakan fungsi kekhalifahan kita, fungsi mewakili Allah di dunia ini. Dan tidak ada wakil Allah yang melebihi sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada 5 makna yang ini juga berurutan. Dimulai dari mengakui, menerima, mentaati, mencintai, menghidupkan, dan menjadikan beliau sebagai teladan. Berat menjadikan beliau sebagai teladan kalau kita tidak memulai dari paling atas, yaitu mengakui. Pengakuan kita kepada Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, itu harus dimulai daripada pengetahuan. Jadi pengakuan kepada Rasulullah itu harus dimulai dari pengetahuan kita tentang Nabi kita sendiri. Nabi punya anak laki-laki berapa? Sekali? 2? Tidak 3? Ada 3. Nah ini kita berbeda pendapat ya. 2. Ada berapa istri Nabi yang punya anak? 2. Nah, kita berbeda pendapat. Disinilah pengakuan kita yang dipertanyakan. Pertanyaannya, berapa istri Nabi yang punya anak dari Nabi?
Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Nah, mengakui Nabi Muhammad itu harus diikuti dengan pengetahuan tentang Nabi kita. Ya, di rumah bolehlah banyak buku ilmu pengetahuan, tapi sisihkan satu buku sejarah Nabi. Kalau nggak kuat baca yang tipis-tipis aja nggak bisa, nggak apa-apa. Karena nggak bisa kita melaksanakan uswah, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada pengakuan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Nah, jadi kenali dulu banyak-banyak. Yang kedua akan ada dua sisi dari Nabi kita. Yang pertama sisi yang menyenangkan, yang kedua sisi yang tidak sesuai dengan diri kita. Dua-duanya harus diterima. Urusan bisa melaksanakan untuk diri sendiri, urusan belakang, tapi terima dulu. Terima dulu bahwa Nabi itu punya kekhususan. Terima dulu bahwa Nabi itu memang mendapatkan beban dari Allah untuk memikul semua beban kita semuanya. Jadi Nabi itu sudah diberikan masalah yang semua umatnya akan mendapatkan masalah itu, agar umatnya kelak hari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kita ini masalahnya gak banyak-banyak amat, tapi Nabi semua masalah manusia sudah pernah dia hadapi. Bayangkan, untuk menyelesaikan masalah perempuan saja beliau harus punya 12 orang istri. Harus. Dan ini tidak menjadi keharusan buat umatnya, hanya harus buat udah. Kenapa? Agar bisa mencontoh. Kalau punya istri seperti Aisyah, bagaimana menghadapinya? Kalau punya istri seperti Saudah, itu bagaimana menghadapinya? Kalau punya istri yang seperti Hafsah, itu bagaimana? Hafsah itu kira-kira suaminya S1, istrinya profesor. Itu gimana rumah tangga yang suaminya S1, istrinya profesor? Itu tinggal mencontoh Nabi. Nabi memiliki istri yang pintarnya luar biasa, dikenal di tengah masyarakat. Bagaimana Nabi menghadapinya? Terima itu. Jangan menerima sesuatu yang cocok dengan hawa nafsunya lalu menolak yang lain. Pokoknya apa yang didengar dari Ustaz, terima itu sebagai konsekuensi Muhammadun Rasulullah. Jadi ketika kita belajar, nanti akan ada yang kurang sesuai ya, dengan hati kita. Ada yang tidak masuk akal, terima saja. Ya, terima dulu, karena itu konsekuensinya. Yang berikutnya mentaati perintah dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kalau tidak punya pengetahuan, kalau tidak menerima pengetahuan itu, yakin tidak bisa. Lalu kemudian pura-pura bernyanyi, aku cinta kepada Nabi. Dari mana? Cinta itu muncul setelah sunnah-sunnahnya kita laksanakan, kita menerima semua sisi daripada Nabi yang kita asalkan daripada pengetahuan-pengetahuan. Barulah kemudian kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ada satu kitab yang saya rekomendasikan untuk memilikinya. Kalau belum kuat secara keseluruhan untuk memahaminya, miliki saja dulu. Kitab ini judulnya adalah Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali. Beberapa ulama di Indonesia mengatakan bahwa tidak boleh ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak punya kitab Ihya Ulumuddin. Karena salah satu ciri daripada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beramal dengan amalan yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu kitab Ihya Ulumuddin? Kitab Ihya Ulumuddin ditulis ketika banyak sunnah Nabi yang mati. Maka ditulislah Ihya, menghidupkan. Ulumuddin, ilmu-ilmu agama yang dimaksud adalah sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Suami kalau pulang bawa oleh-oleh, sunnah-sunnah kecil. Istri berlatihlah untuk tidak melebihi suara, melebihi tingginya suara suami. Sepitar-pitarnya ibu jangan sok pintar di depan suami. Bukan masalah tidak boleh, tapi ini sunnah. Kalau mau lebih pintar, suruh suaminya pergi dulu.
Suaminya minggir dulu, baru keluarkan semua kepintarannya. Di depannya saja yang nggak boleh, di belakang boleh. Itu sunnah kecil. Sunnah kecil yang Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab yang kalau di bahasa Indonesia akan menjadi 2 jilid, namanya Al-Adab Al-Mufrad. Adab-adab yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, barulah kita bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan kita. Sering kita kalau maulid Nabi Isra Mi'raj mengutip ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk sampai di situ ada tangga-tangganya. Pertama, akui dulu dengan belajar, tambah pengetahuannya tentang Nabi SAW sampai makin sedikit perbedaan pendapat. Karena kalau makin banyak perbedaan pendapat, itu tandanya makin sedikit ilmunya. Makin sedikit perbedaan pendapat, itu makin banyak ilmunya. Makanya ulama-ulama itu kadang kita heran juga. Dia tidak membolehkan untuk kita, tetapi dia melakukan ketika dia ketemu temannya. Ada ulama yang tidak membolehkan kunut subuh, tapi ketika dia bermakmum di belakang temannya, dia ikut kunut subuh. Pengikutnya kan jadi bingung. Pengikutnya itu jadi bingung. Saya urusan kunut, urusan siapa imamnya. Imamnya kunut, saya kunut. Yang di belakang kunut semuanya kan gampang saja diketahui masjid yang kunut dan tidak kunut. Ada ciri-ciri masjidnya ya. Maka kalau saya mengimami di masjid yang kunut, saya juga ikut kunut. Tetapi saya sendiri secara mendasar tidak berkunut di waktu subuh. Itu kalau makin tinggi pengetahuannya, makin sedikit perbedaannya. Makin banyak perbedaan, itu makin sedikit ilmunya. Mudah-mudahan kita ini tidak terlalu banyak berbeda tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menerima hal-hal yang sesuai dengan diri kita atau yang tidak sesuai dengan diri kita, agar kita mampu mentaati perintah-perintahnya, mengikuti cintanya, mencintai beliau, dan menghidupkan sunnahnya. Para sahabat dalam mempraktekkan ini luar biasa. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini ketika perang Badar, dia membunuh bapaknya sendiri. Membunuh bapaknya setelah dia menghindari bapaknya. Jadi dia berupaya dalam beberapa waktu untuk tidak bertemu dengan bapaknya. Masalahnya bapaknya nyari dia. Bapaknya nyari dia untuk membunuh anaknya. Ketika dia tidak ketemu bapaknya, dia tetap birrul walidain. Tapi ketika harus berhadapan, dia taat kepada perintah Nabi SAW. Dia bunuh bapaknya. Gara-gara beliau, gara-gara apa yang dilakukan, turun satu ayat Al-Quran. Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah bin Jarrah ini berinisiatif untuk mencabut besi yang nancap di sini. Jadi ada bulatan-bulatan besi yang menjadi rantai helm Nabi, helm besi. Itu nancap di pipinya Nabi, lalu kemudian nancap di gigi. Kalau dicabut pakai tangan, itu sakit. Ya, sakit karena dia harus goyang-goyang tangannya. Maka dicabut pakai apa? Gigi. Jadi bulatannya itu digigit. Karena kalau digigit ini gak gerak, Nabi tidak terlalu kesakitan. Masalahnya besinya lebih kuat daripada giginya. Besinya lebih kuat daripada giginya. Akhirnya apa yang terjadi? Giginya lepas. Gigi depannya ini Pak, gigi yang menunjukkan kecantikan dan ketampanan kita. Coba ibu, kalau senyum gak ada giginya satu di sini. Tapi apa kesaksian Thalhah bin Ubaidillah? Kesaksian Thalhah bin Ubaidillah. Dia bilang, ketika giginya satu, saya belum pernah melihat orang setampan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi cintanya kepada Nabi membuat dia lebih tampan. Padahal dia kehilangan syarat tampan, yaitu gigi sini, gigi depan. Kalau gigi sebelah kan nggak masalah. Tapi kalau gigi depan ini hilang, biasanya segera cari gigi palsu. Biasanya kalau gigi depan ini yang hilang, karena nggak enak kelihatannya memang. Nggak enak, mengurangi kadar kecantikan dan ketampanan. Tapi karena cintanya Abu Ubaidah kepada Nabi
yang sangat-sangat luar biasa, Allah justru memperlihatkan ketampanannya ketika dia tersenyum. Sehingga sahabat itu kalau ketemu Abu Ubaidah bin Jarrah selalu diminta untuk tersenyum. Selalu tersenyum, dan Abu Ubaidah tidak berniat untuk mengganti giginya. Jadi siapa yang berniat untuk mencintai Nabi dengan giginya? Mari kita masuk. Setelah kita memaknai bahwa tidak ada yang berhak untuk diagungkan, tidak ada yang berhak untuk ditaati, tidak ada yang berhak untuk dicintai, tidak ada yang berhak untuk dijadikan hakim. Nabi menjadi hak baginya dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengenalnya. Setelah kita mengenalnya, menerima segala sisi daripada beliau, melaksanakan apa yang kita mampu dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, mencintai beliau, lalu kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka apa fungsi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita? Yang pertama, syahadatain atau dua kalimat syahadat, kalau ingin mampu melaksanakan perintah mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, fungsikan ini dalam kehidupan kita. Jadi fungsikan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, maka dia akan otomatis berfungsi hatta ketika kita koma. Banyak orang yang koma yang mulutnya masih bunyi la ilaha illallah. Bahkan ada yang mampu murojaah 30 juz dalam keadaan koma. Kenapa? Karena dia fungsikan selama hidupnya, dan ketika dia mau pindah kepada kematiannya sudah otomatis, nggak perlu ditalqin, sudah otomatis. Agar ini otomatis di akhir hidup kita, maka fungsikan ketika kita hidup. Apa fungsi pertama? Yang pertama, syahadat itu sebagai tali ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah ketiga, surah Al-Imran ayat 81, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Baik, ini ayat bukan untuk orang yang sudah bersyahadat. La ikraha fiddin ini bukan ayat untuk orang yang bersyahadat. Untuk orang yang bersyahadat itu berikutnya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa mengingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Tidak boleh memaksa orang syahadat. Tapi kalau orang sudah bersyahadat, justru dia harus diikat. Justru dia harus diikat. Orang dipaksa itu biasanya dengan ikat. Jadi ikatan, tali itu adalah kias bagi seseorang yang kemudian terpaksa. Ibu-ibu dulu mungkin ada yang memiliki hubungan sebelum menikah, tapi kan akad itulah, qabil itulah yang menjadi tali, Ketika sudah qabil ketika suami sudah mengatakan qabil maka setelahnya sudah ada ikatan. Maka jadikan, fungsikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebagai tali seperti tali qabil atau tali pernikahan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita ini seperti orang yang belum menikah dalam berislam. Jadi saya kadang kasihan kepada istri ketika pagi-pagi sudah harus sibuk kesana kemari untuk mempersiapkan sarapan. Saya bilang, kenapa repot-repot? Dia bilang, itu kewajiban saya. Siapa yang bilang kewajiban? Nabi gak pernah bilang begitu. Dan saya hanya merasa ini sebagai sebuah kewajiban. Ini kalau sudah ada ikatan. Sudah ada ikatan. Kalau gak ada ikatan kan gak ada, dia pergi saja ke warung. Ada yang kemudian ya tinggal ngirim gojek untuk ngirim ke rumah. Dan ada kewajiban bagi dia untuk berpayah-payah. Maka berislam itu adalah seperti adanya ikatan di dalam rumah. Adanya ikatan ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, Masya Allah, ada ikatan SOP yang
mengikat. Begitu juga dengan syahadat. Maka ketika tali itu mulai bergerak, ada yang narik, seperti ketika mancing lalu kemudian umpannya ada yang narik, maka harus ada baku tarik. Harus ada baku tarik. Ini kalau misal ada undangan dari panitia ngaji Jumat. Kalau ingin nanti matinya adalah la ilaha illallah, maka harus ada tarik-tarik, baku tarik. Hadir insya Allah. Nanti itu ada setannya itu di sebelah. Gak usah. Tadi malam sudah dapat dari Prof Nuh. Saya masih nyatat. Tadi malam saya luar biasa dapat dari ilmu dari Prof. Sudah dapat tuh. Baru saya juga tadi dengar Ustaz Somad tuh. Gak usah hadir, sudah cukup ilmunya. Baku tarik. Tapi jangan sampai tidak baku tarik. Karena orang yang berla ilaha illallah itu seperti terikat, seperti punya tali. Nah, bagaimana caranya dalam kehidupan kita ini seperti pegang tali. Pegang tali yang kadang kita yang ketarik, kita yang narik. Kalau kita ketarik berarti ada masalah dengan iman. Kalau kita mampu menarik berarti iman kita sedang kuat. Ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama, ambil Islam ini sebagai tali yang mengikat kita semuanya. Yang kedua, syahadat itu sebagai sumpah dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Quran surah Al-An'am mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi syahadat itu juga sebagai sumpah. Pernah sumpah kepada seseorang? Pernah berjanji kepada seseorang? Seperti itulah latihannya orang yang pengen mati bisa mengucapkan syahadat. Misal ada anak minta sesuatu, tapi karena belum punya lalu janji besok nak ya, maka pikiran kita kemudian fokus untuk kemudian mengingat janji kita itu. Bahkan banyak orang yang tidak bisa tidur mengingat janjinya, Nah, kita ini sudah berjanji kepada Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah seperti seorang yang memiliki janji, maka nanti bisa syahadat kalau mau mati. Janji kita apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Janji menyerahkan sholat kita, ibadah pribadi. Ibadah pribadi. Yang berikutnya adalah wanusuki, ibadah sesama. Nusuk itu kurban. Jadi beli dengan uang pribadi tapi dikasih orang, nah, itu namanya nusuk. Jadi pakai uang pribadi tapi untuk orang. Karena ada orang yang mengumpulkan uangnya orang lalu dikasih yang lain. Ya, lembaga-lembaga zakat itu kan bukan ngumpulin uangnya dia. Uangnya orang dikumpulkan lalu dikasih, itu bukan nusuk. Nusuk itu uangnya yang dia pakai, lalu kemudian yang nikmati adalah orang lain. Karena dia pengen dapat berkat, dia ngicipi setelah dia kasih orang. Setelah dia kasih orang baru dia ngicipi. Karena kebaikan itu ada berkatnya. Ini yang kedua. Yang kedua, hiduplah seperti orang yang memiliki janji. Maka insya Allah nanti terakhir kita bisa syahadat. Yang berikutnya, syahadat merupakan proklamasi kemerdekaan dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah 52, Quran surah Ali Imran ayat 52. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Bani Israel yang mengingkari Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kan, Masya Allah, Nabi yang paling banyak difitnah oleh umatnya. Nabi yang paling banyak difitnah oleh umatnya. Jadi
dia diutus untuk Bani Israel. Masalahnya Bani Israel tidak suka dengan Nabi Isa. Dia dianggap bukan keturunan utama, tidak dianggap sebagai keturunan. Maka dia kemudian difitnah oleh rahib-rahib sendiri, oleh para ulamanya sendiri. Maka singkat cerita, dia kemudian dikejar-kejar, lalu kemudian disalib. Oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Tetapi oleh orang-orang setelahnya itu dianggap tidak diselamatkan. Tapi dia bangkit kembali menjadi anak Tuhan. Weh, luar biasa. Gimana kalau kita difitnah seperti anak Tuhan? Betapa beratnya menjadi Nabi Isa, karena dia difitnah menjadi anak Tuhan. Lebih enak mana? Difitnah menjadi anak Tuhan atau anak haram? Gak enak dua-duanya. Luar biasa bebannya. Maka ketika kemudian Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, sedikit murid-muridnya yang kemudian berada di sekelilingnya, lalu Isa kemudian bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong agama ini? Man ansari ilallah? Maka Hawari itu orang-orang yang dekat dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billah washhad bi annana muslimin. Nah, pernah nggak kita ketika membaca sunnah-sunnah Nabi lalu mengatakan begini, washhad, saksikan ya Rasulullah, bi anna muslimin, saya menyerahkan jiwa dan raga saya sebagai pelayan atas perintah-perintah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus dijadikan sebagai proklamasi. Ya paling tidak sekali setahun lah. Sebagaimana kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana proklamasi itu diulang kembali. Proklamasi kami. Sekali setahun, coba lihat persaksiannya. Masih ingat gak dengan kalimat syahadatnya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan luar biasanya Allah tidak membiarkan kita sekali setahun, bahkan tidak sekali sehari, tetapi 17 kali dalam sehari kita diminta untuk membaca proklamasi. Dalam tasyahud kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini fungsi kalimat. Nah, proklamasi ini penting karena proklamasi itu menandai berpindahnya kita dari satu penguasaan kepada penguasaan yang lain. Satu hari ini kita berpindah berapa kali pun harus kerasa ya. Kapan dikuasai setan, kapan dikuasai oleh rohani, oleh wahyu. Karena setiap perpindahan harus ada proklamasinya. Kita sudah dikasih tempat oleh Allah. Kalau tadi subuh proklamasi, insya Allah nanti akan babak belur, nanti duhur proklamasi lagi ya. Nah, nanti duhur proklamasi lagi. Nanti habis itu babak belur lagi, asar proklamasi lagi ya. Nah, orang yang mengundur waktunya, itu seperti orang yang menambah dirinya untuk dihajar habis-habisan. Orang yang bersegera memenuhi panggilan syahadat itu, panggilan proklamasi, itu orang yang sudah gak kuat. Jadi kita ini kadang sombong, merasa kuat ya, melawan hawa nafsu, melawan setan, lalu kemudian mencoba-coba untuk mengundur waktu sholat. Padahal waktu sholat itu adalah waktu membaca proklamasi. Jangan bermimpi membaca la ilaha illallah ketika mau mati kalau tidak aktif dalam hal proklamasi. Baik, yang berikutnya, syahadat itu adalah berbaiat atau berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melihat seorang anak yang sedang membakar kayu.
Kayu yang dia bakar itu ada kayu besar, ada kayu kecil. Kayu kecil. Lalu kemudian Umar datang, mengatakan kepada anak kecil itu, "Wahai Ananda, mengapa engkau menangis?" Kata anak itu, "Saya takut. Saya takut dibakar oleh api neraka. Saya takut dibakar oleh api neraka." "Loh, kamu kan masih kecil." Kata Umar, "Dosamu masih sedikit." Lalu anak kecil itu bilang kepada Umar, "Wahai Umar, coba lihat ini, yang kayu yang saya bakar. Kan ada kayu besar, ada ranting-ranting. Mana yang dulu dibakar?" Ya, kan yang kecil-kecil nih. Kalau yang dibakar oleh api neraka itu kecil-kecil dulu, berarti saya duluan. Gimana ya syahadatnya anak kecil di waktu itu? Masya Allah, luar biasa. Umar suatu saat itu kemudian pergi ke pasar, lalu melihat ada seorang pedagang yang nangis. Lalu Umar kemudian menghiburnya, "Sabar, sabar. Loh, kenapa saya dinasihati untuk bersabar?" "Ya, kalau sudah rezekinya, ya jualannya juga akan laku." Lalu orang ini kemudian mengatakan, "Saya menangis bukan karena dagangan saya belum laku. Saya menangis karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga sebagai alat belinya. Jadi Allah nawarin nih, meminta kita untuk jualan. Allah akan membeli diri kita ini, sekaligus dengan apa yang kita miliki. Kita punya anak, Allah akan ikut beli. Kita punya mobil, Allah akan ikut beli. Allah membelinya dengan alat jual apa? Surga. Jadi mau satu mobil satu surga, satu motor satu surga. Nah, masalahnya kata penjual tadi, saya ini dari tadi melihat begitu banyak macam pembeli. Ada yang cuma ngelirik aja lewat, ada yang ngeprank, pura-pura nanya, padahal tidak berniat untuk membeli. Nah, kira-kira dagangan saya ini sebagai seorang muslim, itu perlakuan Allah kepada saya seperti apa? Apakah yang lewat tidak noleh, ataukah lewat hanya ngelirik, atau sempat tanya-tanya, atau langsung beli? Maka dalam hal syahadat, coba deh masuk ke dalam psikologi penjual. Karena sebenarnya kita sedang jualan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh penjual agar barangnya laku? Begitulah latihan seorang muslim ketika dia ingin nanti di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dulu saya jualan bebek, saya kira enak itu adalah syarat utama laku. Ternyata tidak. Ada banyak sekali faktor yang membuat barang jualan itu kemudian menjadi laku. Jangan mengira hanya khusyuk lalu sholatnya sudah dibeli. Belum. Tapi berlatihlah seperti seorang penjual dalam agama ini. Bagaimana caranya agar jualan kita itu laku? Jadi rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin kita banyak berdiskusi saja di akhir, tapi ini sudah habis waktunya. Ada 5 hal yang setelah kita kemudian mengetahui makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengetahui apa fungsi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada 5 hal yang perlu kita masukkan dalam program kerja harian kita sebagai pribadi, masukkan dalam program keluarga, masukkan dalam salah satu program kita berkomunitas seperti ini. Yang pertama, mengilmui Islam. Alhamdulillah kita ini ngaji. Ya, ada yang sebulan sekali,
ada yang sebulan 2 kali, ada yang setiap pekan ngaji, bahkan ada yang 1 pekan bisa sampai 2 kali, 3 kali ngaji. Itu adalah tindak lanjut daripada syahadat. Maka kalau berangkat ngaji, coba ditambahin niatnya. Bismillah, ngaji. Ya Allah, jadikan ngaji saya ini sebagai pemudah lisan saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir. Yang berikutnya, ketika kita ngaji itu ujian pertama adalah munculnya alternatif lain daripada hasil ngaji kita itu. Kalau ada banyak alternatif, disitulah muncul keraguan. Kalau cuma satu biasanya yakin. Tapi kalau sudah banyak, misal sholat itu kan banyak alternatifnya, gitu. Sholat tepat waktu, sholat di atas waktu, pokoknya masih waktunya. Nah, kira-kira begitu. Itu kan alternatif berikutnya. Yang berikutnya adalah sholat digabung dengan waktu yang lain. Kan tinggal membuat diri kita ini sibuk, sudah kena tuh. Dan ada pembolehannya. Begitu banyak alternatif, di situ muncul keraguan. Maka setelah kita mengilmui Islam, yang harus kita lakukan berikutnya adalah ambil yang terbaik lalu yakini yang itu. Jangan masuk ke dalam alternatif yang sifatnya keringanan. Karena kalau kita mengambil alternatif yang sifatnya rukhsah, keringanan, disitulah akan muncul keraguan. Ada berkumandang, gak apa-apa, masih ada beberapa menit. Inilah yang menggerogoti keyakinan kita. Maka tugas kita berikutnya, setelah kita sering ngaji, adalah bertanya, mana yang paling utama daripada semua pilihan ini? Yakini yang paling utama. Jangan dijajar, karena kalau dijajar, disinilah muncul keraguan. Jadi ragu itu muncul ketika banyak pilihan. Dan memang agama kita ini memberikan banyak pilihan, karena iman kita ini memang tidak bisa stabil. Pada ketika turun ada pilihan dalam agama kita, ketika naik ada pilihan. Tetapi kalau ini matinya adalah mati yang diperintahkan, yakini yang paling utama dari semua perintah. Ke Baitullah haji, umrohnya belakangan. Karena kalau disandingkan antara umroh dan haji, disinilah muncul ragu akhirnya. Padahal yang paling utama adalah haji. Urusan antrinya berapa, tetap yakini yang paling tinggi. Berikutnya adalah mengamalkan Islam. Saya kira ini sudah utama lah. Tetapi hindari terlalu sering hanya pada ikut-ikutan. Yang bagus itu ikut, bukan ikut-ikutan. Apa bedanya ikut dan ikut-ikutan? Ikut itu ketika kita melaksanakannya setelah mengetahuinya terlebih dahulu. Dan ikut-ikutan itu adalah ikut yang tidak perlu tahu terlebih dahulu. Bolehlah kalau yang berat kita ikut-ikutan. Tapi kalau ringan-ringan juga ikut-ikutan itu gimana? Bolehlah yang berat-berat jihad, yang lain yang agak-agak berat itu kita ikut-ikutan. Tapi yang kecil-kecil cobalah cari ilmunya, agar kita bukan hanya ikut-ikutan tetapi ikut. Nah, mengamalkan Islam ini adalah ikut, bukan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu sifatnya sementara. Kita ini lebih banyak sendiri daripada bersama-sama. Nah, ketika kita bersama-sama, disinilah fungsinya ikut. Dan ketika kita bersama-sama, disinilah gak apa-apa lah ikut-ikutan. Ya, gak apa-apa lah ikut-ikutan. Karena orang yang ikut-ikutan dan temannya adalah penjual minyak wangi, kalaupun dia gak dapat minyak wanginya, dia akan ikutan harum. Mengamalkan Islam. Yang berikutnya adalah mendakwahkan Islam. Ini ringan mendakwahkan Islam, karena mendakwahkan Islam itu hanya ngajak. Jangan coba-coba memikirkan ajakannya diikuti apa tidak. Karena kalau ngajak yang mau diikuti bukan dakwah namanya. Itu maksa, itu perang namanya.
untuk perang. Dan untuk berperang syaratnya berat. Maka kita dalam syahadat ini hanya disuruh ngajak. Hanya disuruh ngajak. Hanya saja memang orang ngajak itu ada ciri-cirinya. Misal, ayo pergi ke warung, ngapain? Makan. Nah itu kan harus ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Ya bawalah duit. Jadi kalau ngajak sholat, ya dikit-dikit tahulah. Kalau ditanya sama yang diajak, ini sholat apa? Ini sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Niatnya gimana? Bagian talafut, ya ajarkanlah. Usolli. Bagian tidak talafut, maka diniatkan ketika sedang bertakbir, sedang bertakbir atau ketika sedang menuju ke masjid. Sedikit-sedikit. Kalau kita berdakwah, ada dikit-dikit ilmunya. Tetapi tugasnya cuman ngajak. Jangan sakit hati kalau tidak diikuti. Jadi, nak, ayo sholat. Urusan anaknya ikut sholat dan tidak itu urusan belakang. Ya, urusan belakang. Jangan marah kalau tidak diikuti. Ya, kalau kita marah bukan dakwah namanya. Bukan dakwah namanya. Ini mendakwahkan Islam. Yang terakhir adalah memperjuangkan Islam. Inilah yang paling berat. Memperjuangkan Islam, jangan mimpi berjuang gak punya ilmunya. Jangan mimpi berjuang kalau tidak meyakini hal-hal yang utama, yang paling utama di dalam agama ini. Jangan mimpi berjuang kalau kemudian hanya ikut-ikutan. Tidak ada amal yang dia persis mengetahui ilmunya dari A sampai Z. Dan jangan mimpi berjuang kalau belum pernah sering ngajak yang lain. Berjuang itu berat. Dan berjuang itu berat. Kenapa berat? Karena ada langkah-langkahnya. Tetapi kalau kita sudah sampai di tangga keempat, insya Allah perjuangan itu adalah hal yang otomatis di dalam diri kita. Semoga kita mati di atas ilmu Islam ini. Semoga kita mati sementara kita yakin Islam ini satu-satunya jalan selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mati sedang melakukan amalan kebaikan. Semoga kita mati sementara ada orang yang melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini karena kita berdakwah. Dan semoga kita mati diberikan gelar syuhada, yaitu pejuang-pejuang agama ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Materinya sudah habis. Matur Ustaz, materinya dipersingkat dan semoga bisa diambil pelajaran kita semua. Monggo ibu-ibu untuk memperkenalkan materi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Di sini ini ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Tentang syahadat agak di luar tema Ustaz, atau ada hubungannya? Begini Ustaz, saya melihat biasanya ada konten orang Muslim yang mana mengaku pendidikan formal, tapi ada yang Islam dan ada yang non Islam. Dan pelajaran Islam bisa di di Facebook atau di Instagram ya, juga yang non Muslim kayak Hindu, kayak Islam seperti itu. Terus saya pernah ditanya teman, kalau mungkin mensiarkan bagaimana sekolah kita diketahui orang bahwasanya menerima Muslim dan non Muslim, boleh nggak ya status kita misalnya status kegiatan non Muslim? Terus saya bilang ini, kayaknya status kan pribadi saya, berarti menyatakan lewat status ya. Saya bilang gitu, kayaknya nggak boleh sih mas. Saya tanya dulu saja gitu. Mungkin ya dari Instagram atau Facebook itu lah tidak terlalu umum itu. Sebagai ini menerima anak didik Muslim dan non Muslim. Nah, gurunya ini harus mengingatkan
cara mengambil murid supaya kan bisa pakai status bukan apa gitu. Pas tanya saya bilang gitu. Dan status kan pribadi mbak, karena kayaknya menyiarkan, menurut orang ya, mendakwah ya. Saya bilang gitu, tidak tahu saya lalu betul ya. Sebentar, saya mau tanya kemarin itu yang saya pertama saya udah habis waktunya kan. Ini saya bisa memberikan diri. saya ini dalam pikiran saya itu mungkin nggak bisa kok, maaf enggak. Mereka saya beranikan diri untuk tanya Ustaz. Saya bilang gitu, mungkin status itu jangan mbak, apa pribadi bagi sampean menyebarkan. Facebook atau Instagram itu saya tanyakan dulu lah bilang gitu. Itu aja karena dalam hati saya di rumah kasih juga saya jauh. Ada teman sudah. Kalau itu kalau ada. Monggo langsung saja. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada pertanyaan ini. Ada sekolah atau apalah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan layanan umum tentu. Lalu karena ini sudah zamannya syiar atau marketing media sosial, maka yang bekerja di situ atau yang menjadi stakeholder di situ kemudian diminta untuk ikut mensyiarkan atau ikut bergabung di proyek itu. Nah, masalahnya proyek itu ya bukan hanya untuk Islam, tetapi yang non Islam juga. Nah, pertanyaannya apakah ini tidak termasuk mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, ikut mensyiarkan mereka. Baik, dalam agama kita ada istilah-istilah yang bahasa Indonesianya sama tetapi maknanya harus dibedakan. Ada yang disebut dengan al-khair, ada yang disebut dengan al-ma'ruf, ada yang disebut dengan al-ihsan, ada yang disebut dengan al-islah. Kalau di bahasa Indonesia kan itu sama-sama artinya baik. Khair itu baik, ma'ruf itu juga baik, ihsan, hasan itu juga baik, soleh itu juga baik. Nah, walaupun artinya baik, penggunaannya itu berbeda. Al-khair itu adalah kebaikan yang tidak perlu memperhatikan ras, budaya, dan agama. Kalau ada kita di jalan menemui seorang yang lapar, tidak perlu bertanya, Mas agamanya apa? Kasih saja, dikasih makan. Kenapa? Itu adalah perbuatan kebaikan. Ada orang butuh kerja, nggak usah nanya agamanya apa, karena kerja itu sifatnya umum. Oke, itu yang al-khair. Yang berikutnya ada yang disebut dengan al-ma'ruf. Kalau al-khair ini adalah kebaikan sesama kita. Kalau kebaikan sesama selama dia manusia, maka berikan dia selama dia manusia. Tapi kalau al-ma'ruf itu sifatnya dari atas ke bawah. Sifatnya dari atas ke bawah. Misal Bapak Presiden Prabowo itu memberikan MBG, makan bergizi gratis. Itu bukan khair. Itu adalah ma'ruf. Itu adalah ma'ruf. Karenanya yang ma'ruf ini bisa didemo. Ma'ruf ini bisa didemo. Kenapa? Dia punya kewajiban untuk berbuat baik kepada rakyatnya, tetapi dia tidak lakukan. Maka disebut dengan al-amru bil ma'ruf. Perintah, pemaksaan untuk melakukan kebaikan. Seperti seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, itu namanya ma'ruf, bukan khair. Baik, jadi ada kebaikan yang sifatnya paksaan karena kewajiban itu dari atas ke bawah. Yang berikutnya adalah al-ihsan.
Yang berikutnya adalah al-ihsan. Al-ihsan ini kebaikan yang hanya khusus. Yang hanya khusus. Khusus ini perintah langsung dari pemilik kebaikan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menawar ini. Misal, seorang anak disuruh berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, maka nggak boleh nawar. Orang tua saya dahulu suka nyubit saya, nggak ada tawaran. Mau bentuk orang tua kita kayak apa, seorang anak perintahnya berbuat baik kepadanya. Itu sudah nggak boleh ada tawaran. Nggak boleh kemudian ada khair, nggak boleh kemudian ada ma'ruf. Sifatnya adalah ihsan. Sifatnya makanya disebut dengan berbirrul walidain atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah, yang terakhir adalah soleh. Soleh ini adalah menjadi seorang yang mampu membaikkan orang lain. Jadi kebaikan yang bukan untuk dirinya, tetapi kebaikan untuk orang lain. Maka anak yang soleh itu adalah anak yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal orang tuanya. Minimal orang tuanya. Maka pantas kalau anak soleh itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bukan anak yang mampu memperkaya dirinya, tapi anak yang banyak manfaatnya kepada sesama. Kembali kepada pertanyaan tadi, jika lembaganya ini adalah lembaga khair, lembaga yang sejak awal niatnya bukan untuk keagamaan, niatnya untuk berbagi kepada sesama. Kebodohan itu adalah mendapatkan ilmu itu adalah hak segala manusia. Kalau ada orang yang membodohi, maka wajib tidak peduli agamanya untuk kemudian diberantas. Jika itu adalah lembaga pendidikan, maka tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu apakah yang mau sekolah di situ non-muslim, apakah non-muslim, siarkan. Karena itu adalah kebaikan yang Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk berbuat baik seperti itu. Tetapi ingat, ini adalah kebaikan yang seluruh manusia mengakuinya sebagai sebuah kebaikan. Di mana kita bisa melihat ini? Lihat aja di PBB. Nah, di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu sudah melis apa hak asasi manusia. Itulah kebaikan yang tidak boleh melihat agama. Siapapun kita itu silakan, tidak dilarang oleh agama. Adapun yang sifatnya kebaikan yang lain, lihat kondisinya. Lihat kondisinya, apalagi pada ihsan. Kalau berbuat ihsan, tanya Allah. Jangan tanya kepada PBB. Yang tadi silahkan dilakukan, itu bukan bagian daripada dakwah. Bagian daripada dakwah. Wallahu ta'ala a'lamu wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan daripada pengetahuan selama ini. Bisa terjawab Ibu? Terjawab ya. Alhamdulillah. Monggo masih ada waktu bagi yang ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya, apa hubungannya antara syahadat dan tauhid? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membuktikan keimanan seseorang terhadap makna syahadat dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua bisa diulang. Bagaimana cara membuktikan keimanan seseorang terhadap syahadatnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, apa hubungan syahadat dengan tauhid? Syahadat itu ada dua, ada syahadat vertikal la ilaha illallah dan syahadat horizontal Muhammadur Rasulullah. Syahadat horizontal Muhammadur Rasulullah berkaitan dengan akhlak, sedangkan syahadat vertikal inilah yang berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Kenapa sering terjadi gangguan terhadap tauhid? Karena digabungkan antara hal-hal yang horizontal, manusia, alam semesta, kekayaan, dinaikkan. Padahal yang vertikal itu hanya boleh ada satu, yaitu Allah. Nah, tauhid atau mengesahkan atau mensatukan itu adalah menurunkan yang horizontal ini. Nah, yang ada di sekitar kita, keluarga, uang, jabatan dan lain-lain, itu kadang ikut naik. Nah,
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan harta, dan ini, dan ini, dan ini. Ini kadang gangguan. Nah, memurnikan gangguan-gangguan vertikal inilah disebut dengan tauhid. Karenanya tauhid bagian daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya memanifestasikan iman dalam keseharian? Singkatnya begini. Orang sholat itu belum disebut iman. Orang puasa belum disebut iman. Orang haji belum disebut iman. Orang sedekah belum disebut iman, selama belum ada manfaatnya buat orang lain. Maka bukti iman itu ada di dalam diri kita ketika amal pribadi. Karena kadang kita punya intrik pribadi pada amal kan. Pengen doanya dikabulkan dikit, pengen anak sholawat. Jadi ada kepentingan pribadi. Kalau masih kepentingan pribadi, ini Islam namanya, belum muslim, belum mukmin. Nah, iman itu hadir ketika mampu memberikan inspirasi, manfaat kepada yang lain. Karenanya Nabi SAW sering bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukti keimananmu adalah tetanggamu menjadi engkau muliakan. Tidak boleh seperti bisa melihat tapi nggak bisa ngerasain. Jadi ada bau asap-asap masakan dari rumah, tetapi dia tidak tahu ini rasa masakannya apa. Karenanya tetangga itu harus ikut merasakan walaupun hanya sekedar kuahnya. Nah, kuah inilah yang disebut dengan bukti keimanan. Jadi jangan ngantar kuah beneran. Jadi kan Nabi kalau engkau memasak, ya masakanmu itu dicium oleh tetangga, maka perbanyak kuahnya. Perbanyak kuah di sini menunjukkan Islammu itu harus ada unsur imannya. Nah, iman itu ciri utamanya pokoknya ada manfaat untuk orang lain. Di situ pasti ada iman. Kalau pengen sendiri pasti hanya Islam. Karena Islam itu memang untuk diri sendiri. Sementara iman itu untuk orang lain. Coba perhatikan semua yang berkaitan dengan iman, itu manfaatnya untuk orang lain. Singkatnya seperti itu. Silahkan kemudian dilihat saja pada semuanya. Pada setiap amal pasti ada dimensi orang lain. Menghilangkan dimensi orang lain itu artinya memutus iman daripada keislaman. Tapi ingat ya, nggak boleh menghilangkan unsur kebermanfaatan untuk diri sendiri. Segala amal harus ada manfaatnya untuk diri sendiri, baru kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Allah Ta'ala a'lamu a'lam bishawab. Cukup ya. Mohon maaf saya agak buru-buru karena ada jadwal khutbah. Ya Ustaz, mohon diadakan doa Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ilmu kita pagi hari ini adalah majelis ilmu yang berkah, majelis ilmu yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, jam'an mansuran, jam'an maghfuran, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi tadi, dan semoga ini cukup memberikan bekal buat kita semua untuk kembali merefresh sahadat kita, gitu ya, dan menjadi bekal kita untuk
memaknai lebih dalam dan lebih tepat lagi gitu atas makna syahadat yang menjadi pondasi kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri majelis kita, pertemuan kita pada pagi hari ini. Matur nuwun sedaya rawuhnya ibu-ibu, semoga di bulan depan dimudahkan kembali oleh Allah untuk kembali lagi bertambah ilmu ya, di DWP kita. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama membaca alhamdulillah, istighfar, doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pulang konten berkenan foto dulu ya sebelum konten semua. Mohon maaf terlewat. Ibu-ibu di depan untuk berfoto